Pagi, Pak Yosef. pagi nak, Pagi, Pak pagi Yosef. Kesya, Pagi, Pak pagi Yosef. Yusepin, Pak pagi Yosef. saya, ya pagi, ya silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, selamat berinteraksi, semoga luar biasa. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pertemuan yang kedua dengan tema kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebelum kita awali, siapa yang masih ingat pertemuan yang pertama lalu temanya apa? Oke, Kesia silahkan. Oke, aku yang pribadi yang unik. Oleh karena itu, apa yang kamu ingat Kesia tentang aku pribadi yang unik? Manusia diciptakan sesuai cita Allah, memiliki keistimewaan baik ragawi maupun rohani. Oke, terima kasih Kesia. Tepuk tangan untuk Kesia. Selanjutnya, banyak yang tidak hadir ya kali ini ya. Iya, Pak. Ya, ada 3 karena sakit dan juga ada yang dispen. Ya, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan berdoa. Marilah anak-anak yang terkasih, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Natalin untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan, semartabat, secitra, dan sederajat. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan mengembangkan sehingga kami semakin sempurna. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak kenal lelah, selalu mengusahakan yang terbaik dan menjunjung martabat satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Natalin untuk doa pagi ini. Kita lanjutkan dengan saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Setelah kita mengenali tentang ciri fisik lewat pribadi yang unik, setelah proses pembelajaran kita diharapkan mampu untuk mengenali kesetaraan laki-laki dan perempuan yang ada di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, kalian semua sebagai peserta didik memahami serta mengembangkan diri satu sama lain untuk saling menghargai baik pria maupun wanita, laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, yakni peserta didik mampu untuk mengembangkan diri sesuai dengan talenta yang kalian miliki. Selanjutnya untuk langkah yang pertama, silahkan kalian untuk membaca dan mencermati artikel yang telah saya bagikan berjudul kesetaraan, mengajarkan kesetaraan yang ada dalam keluarga. Silahkan mencermati pada perangkat kalian masing-masing. Ya, silahkan dibaca dan dicermati anak-anakku tentang kutipan dari koran Tempo tersebut. Selanjutnya setelah kalian mencermati, membaca dari artikel koran Tempo di perangkat masing-masing, tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan Bapak akan membagikannya untuk masing-masing kalian. Ya. Nih. Ya. Pertanyaan yang sesuai dari koran yang ada di perangkat tersebut.
Saya akan memberikan peneguhan berkaitan dengan hasil pekerjaan kalian pada LKPD mengenai kesetaraan gender. Dalam kebudayaan tertentu dalam masyarakat kita masih banyak ditemukan pandangan yang menganggap laki-laki lebih kuat, lebih berharga dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, anak laki-laki sering dijadikan andalan dalam keluarga, bisa menjadi pemimpin di masa depannya. Kesetaraan gender memberikan penghargaan dan kesempatan yang sama pada perempuan ataupun laki-laki untuk menentukan kemampuannya secara maksimal dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam piagam PBB dinyatakan bahwa hak universal asasi manusia, setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan, meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan, dan meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap kaum perempuan. Demikian peneguhan singkat dari saya. Selanjutnya akan masuk pada kelompok diskusi. Ya, ini ada kasus untuk kalian diskusikan bersama berkaitan dengan ajaran gereja tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, kemudian diaplikasikan dalam mendalami kitab suci dari Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 23. Baik, silakan diskusikan dalam kelompok. Jika ada kesulitan, ditanyakan ke Pak Yosep. Ya, sebelum kita memulai presentasi kita, silakan berdiri di samping kiri kanan bangku kalian. Kita akan ice breaking untuk menyegarkan badan kita. Ya, silakan berdiri. Ya, tentang. Oke, kita. Ya, silakan diputar, Natalin videonya. Five, four, 3, 2. Goyang badannya. Yuk semangat. Yuk, nanti. Tertawalah supaya bahagia. Baik, setelah kita ice breaking menyegarkan badan kita, saatnya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Baik, akan saya bacakan hasil diskusi kelompok saya. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria,
Maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Dari kutipan kitab suci ini, jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Oke, terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok Asia. Kelompok 2, ya silakan bisa pilih. Baik, akan saya bacakan hasil dari diskusi kelompok saya. Ya. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap. Melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi. Sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu yang untuk yang lain. Karena di satu pihak mereka itu sama sebagai pribadi tulang dari tulangku. Sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaannya. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat sehingga mereka menjadi satu daging dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya pencipta atas cara yang sangat khusus. Oke, terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok Yusati. Nah. Baik, selanjutnya akan saya berikan peneguhan berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Anak-anak yang terkasih, saya akan memberikan peneguhan untuk diperhatikan. Yang pertama, pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, "Tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya." Yang kedua, dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 37 sampai dengan 39 disebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia yang setengah-setengah dan tidak lengkap. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki di dalam dirinya akal budi, rasa, hati, dan kehendak. Oleh karena itu, manusia sebagai citra Allah harus dapat menjadi gambaran atau citra sang penciptanya, yaitu Allah sendiri. Maka untuk mengakhiri diskriminasi gender, yang pertama adalah mengambil peran penting bagi semua wanita dan anak perempuan, meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan, dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, untuk selanjutnya kalian nanti akan meneruskan LKPD untuk membuat simbol diri atau poster yang menggambarkan proses-proses bagaimana kesetaraan gender harus diperjuangkan. Tentang perjuangan wanita dan anak perempuan. Silakan membuat, misalnya Save Women atau selamatkan anak perempuan,
membela hak asasi mereka itu bisa ya, silakan. Namanya poster. Silakan tunjukkan hasil poster kalian ya sebagai presentasi pribadi. Ya, diangkat kertasnya masing-masing. Ya. Wah, bagus-bagus ya gambarnya. Ya, jangan malu ya. Ya, itu hasilnya supaya kalian juga memahami kesetaraan gender. Oke, terima kasih, kita beri applause untuk kita semuanya. Marilah anak-anakku yang terkasih, kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa penutup mendaraskan Mazmur 135. Silakan Clara yang memimpin. Baik, Pak. Silakan berdiri, ya bersama-sama. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan meninggikan orang yang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Silahkan meninggalkan ruangan untuk melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Terima kasih.